Samprazan, Sampurasun. Selamat datang di channel YouTube Pipa Zei. Sekarang saya berbicara diwakili robot dulu, berhubung informasinya mendesak dan saya belum ada waktu untuk syuting video. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang transformasi kosmik planet bumi. Diawali dengan pertemuan para sesepuh galaksi pada tanggal 28 Agustus kemarin hanya berlangsung sekitar 2 jam. Namun setelah pertemuan selesai beberapa tamu dan sesepuh masih ada yang ngobrol dan jalan-jalan menikmati keindahan bumi. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Tuan Ramidar sebagai salah satu petinggi Dewan Galaksi. Dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Komandan Astar Pleiadian, Bunda Zulfanek, Arturian, Gibraltar, Lemurian, dan beberapa tokoh kosmik lainnya. Terlihat pula 2 orang guru spiritual dengan pakaian khas Jawa dan Sunda turut menghadiri pertemuan Maha Mulia tersebut. Untuk aplikasi hasil pertemuan akan dimulai pertengahan bulan September, yang tanggal, hari dan jam sudah ditentukan. Maka perhatikan ke depan akan banyak terlihat pesawat perdamaian ukuran sedang dan kecil, yang masuk wilayah bumi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dan dimungkinkan juga akan terjadi beberapa perubahan sistem di bumi, maupun sedikit pergeseran musim dan gejolak kecil alam. Sekarang saya mohon izin menyampaikan garis besar tentang sebagian pembahasan pada pertemuan sesepuh galaksi tanggal 28 Agustus tahun 2020 yang dimulai pukul 22.10 WIB di sekitar Danau Toba kemarin. Tuan Ramidar, salah satu petinggi Dewan Galaksi Milky Way dan juga salah satu anggota Dewan Jagat Raya, selaku pemimpin pertemuan tersebut menyampaikan tentang era kebangkitan maupun kenaikan kesadaran dimensi pada bumi saat ini. Dan juga penyampaian tentang perencanaan jangka panjang ke depan terhadap bumi. Rencana dekatnya ialah tentang pengaktifan pineal gland bumi melalui 144 titik. Yang meliputi candi-candi, piramid-piramid yang di bawah laut maupun yang di darat, gunung-gunung berapi, portal-portal di bumi, wormhole-wormhole di bumi, induk-induk kristal dan titik-titik keseimbangan di bumi lainnya. Sebelum ini telah dimulai pengaktifan 3 piramid besar di bawah laut yang dipimpin oleh Tuan Arhitirma dan Tuan Gribadar, yaitu pada lautan Yonaguni Jepang sekitar Oklahoma dan piramid-piramid kecil di sekitarnya. Samudra Pasifik di barat Meksiko, dan Samudra Atlantik sekitar Kepulauan Azores barat Portugal untuk penyeimbang awal. Dan setelah pertemuan tersebut, maka akan segera dimulai pengaktifan yang lainnya. Yang perlu diperhatikan, pineal gland bumi sebanyak 144 titik, yang mana 144 titik tersebut adalah titik induk atau pusat kontrol dari titik-titik lain di sekitarnya. Kinerja akan segera dilanjutkan pada pertengahan September. Dari 144 titik tersebut, 10 titik ada di negara Indonesia, dan yang akan diaktifkan dulu dalam waktu dekat kemungkinan adalah 3 titik yang berada di Jateng, Jabar, dan Sumut. Disampaikan juga bahwa selain para penjaga sistem dan para starseed yang ada di bumi, ada juga para pendatang dari Dewan Galaksi yang meliputi Pleiadian, Arturian, Sirius, Lyra, Andromeda dan banyak lagi peradaban dimensi kelima ke atas lainnya, yang dikenal sebagai Great Councils of Light, yang merupakan para penjaga perdamaian antar galaksi, juga sudah berkumpul, bekerja serta selalu ikut dalam mengawasi dan memberikan bantuan cahaya untuk proses kenaikan kesadaran bumi saat ini. Maka harus disampaikan kepada para penjaga sistem dan starseed semua yang sudah ada di bumi, harus mampu dengan saling melindungi dan membangun semangat kepada sesama akan masa kenaikan ini. Selanjutnya tentang rencana mengembalikan settingan DNA manusia. Sebagian poin penting lagi pada pertemuan sesepuh galaksi tanggal 28 Agustus tahun 2020 kemarin, yang akan segera diaplikasikan adalah tentang aktivasi DNA manusia. Memberikan penyembuhan jiwa dan pemulihan DNA manusia yang mana saat ini hampir semuanya dalam keadaan terbelenggu atau nonaktif. Dengan cara mengaktifkan untaian DNA manusia supaya kembali kepada settingan aslinya. Misalnya mengaktifkan kembali energi dalam diri manusia yang bermanfaat memperbaiki rangkaian DNA yang tidak selaras dengan blueprint kosmik. Mengakses rangkaian untuk meningkatkan antibodi tubuh, percepatan generasi sel, merombak perubahan kode genetik bagi penyakit bawaan turunan, dan sebagainya. Akan dimulainya sistem mengaktifkan kembali 12 untai DNA bawaan pada diri manusia dan frekuensi cahaya berlian plasma, saat jiwa manusia bergabung dan terhubung kembali dengan jiwa universal.
maka akan berpendar menjadi 7 warna cahaya pada dirinya, dan tentunya jika semakin banyak manusia yang mencapai taraf ini, maka sangat membantu dalam mempercepat proses kenaikan bumi. Ada juga sistem lainnya yang akan digunakan untuk mengubah DNA manusia dan mengaktifkan kode di dalamnya untuk memulai transmutasi tubuh manusia dari berbasis karbon menjadi berbasis kristal. Transmutasi ini diperlukan untuk penyelarasan pada saat nanti pindah ke dimensi yang lebih tinggi atau kesadaran dimensi 5. Seperti yang sudah dilakukan kepada 6.000 manusia dalam percobaan tahap pertama bulan lalu, yang dilaksanakan oleh sekitar 1.800 petugas di bawah pimpinan Bunda Zulfanek Arcturian. Tujuan dasarnya dengan keberadaan manusia yang telah teraktivasi tersebut ialah mampu menanggapi evolusi spiritual dirinya dengan serius dan melakukan semua yang mereka bisa lakukan untuk membersihkan semua energi getaran rendah, dan bekerja dengan memberikan getaran bentuk-bentuk pemikiran pencahayaan yang lebih tinggi. Gampangnya, memproses manusia menjadi standar entitas galaktik. Mampu menyebarkan cahaya kasih kepada lingkungannya, bahkan sampai ke tingkat negara-negaranya. Semoga segera dilaksanakan aktivasi DNA kloter berikutnya, sehingga semakin banyak manusia yang berjiwa kasih tulus dan bijaksana. Terakhir adalah tentang transformasi kosmik yang telah dimulai. Pada malam tanggal 11 September tahun 2020, mengacu waktu Indonesia Barat, aplikasi dari hasil pertemuan sesepuh galaksi pada tanggal 28 Agustus kemarin sedang dilaksanakan, yaitu pengaktifan 144 titik pineal gland bumi sebagai misi jangka pendek, yang diperkirakan akan selesai pada tahun depan, 2021. Sejumlah 144.000 sukarelawan telah didatangkan ke planet bumi. Mereka berasal dari ratusan ras pada galaksi ini, dari dimensi 5 ke atas. Mereka datang menggunakan 144 pesawat induk, yang tiap pesawat induk memuat 10 pesawat standar dan 20 pesawat kecil. Jadi total ada 1.440 pesawat standar dan 2.880 pesawat kecil. Pertemuan kemarin diadakan di sekitar Danau Toba. Salah satu alasannya adalah karena pada masa lampau wilayah Danau Toba adalah pusat peradaban Lemuria, yang menyebar hingga ke wilayah Papua. Leluhur Nusantara adalah satu-satunya leluhur bangsa di bumi yang terkoneksi dengan jajaran Dewan Kosmik, Bapa Angkasa. Hanya saja para sesepuh Nusantara lebih banyak yang tidak menunjukkan diri, melayani alam secara diam-diam. Mengenai dampak pada bumi dan manusia setelah 144 titik pineal gland bumi tersebut aktif, saya temukan ternyata selaras dengan apa yang pernah dijelaskan oleh Dolores Cannon. Yaitu, 1. Akan lebih mudah melakukan penyembuhan untuk diri sendiri maupun mengirimkan penyembuhan untuk orang lain. 2. Meningkatnya empati dan simpati, terjalin rasa. 3. Membantu proses transformasi planet menuju kepadatan dimensi kelima. 4. Mengaktifkan kode DNA tersembunyi pada manusia, yang mana DNA manusia baru teraktivasi secara 3% saja. 5. Menaikkan kemampuan telepati manusia. 6. Meningkatkan kemampuan untuk hening saat melakukan meditasi. 7. Meningkatkan kemampuan manusia untuk melakukan perjalanan antar dimensi. Pertanyaannya adalah, apakah semua manusia bumi nantinya akan bisa terhubung kepada 144 titik tersebut alias akan naik dimensi semua? Jawabannya adalah, realitas sementara ini, sebagian manusia akan ada yang bisa terhubung dan naik. Namun sebagian yang lain tidak mampu terhubung, alias tetap akan dalam keadaan dimensi 3 untuk mengulangi pembelajaran jangka panjang 75.000 atau minimal 25.000 tahunnya. Namun para sesepuh kosmik tetap mengupayakan sebisanya bahwa semua manusia akan naik secara 100%. Mereka tidak ingin ada satu jiwa pun yang tertinggal, termasuk miliaran arwah yang masih kacau. Semoga saja begitu. Mohon untuk disampaikan kepada sebanyak mungkin manusia, semoga mereka yang terpanggil untuk mencahaya, semakin semangat dan tulus. Semoga para malaikat dan dewa-dewi yang masih tertidur, bisa turut terbangun. Bumi akan semakin bercahaya dengan cinta kasih dan kebijaksanaan. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Percaya ataupun tidak itu adalah pilihan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Samprazan. Sampurasun.